Pada tahun 1900-an awal, daerah yang sekarang Israel itu namanya Palestina, dan dia berada di bawah pemerintahan Ottoman Empire. Dulunya, Palestina itu merupakan tempat di mana ada orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang Islam bersatu bercampur menjadi satu. Di awal abad 20 di Eropa muncul gerakan yang namanya gerakan Zionis. Ini merupakan gerakan yang berasal dari orang-orang Yahudi Eropa, the Ashkenazi Jews, yang ingin membentuk sebuah negara Yahudi. Dan tentu saja orang-orang Zionis ini ingin mempunyai negara di Yerusalem, yang secara histori merupakan tanah leluhurnya orang Yahudi. Gerakan Zionis ini artinya merupakan gerakan untuk membentuk sebuah negara Yahudi, dan gerakan ini ada jauh sebelum adanya Holocaust. Holocaust sendiri itu apakah benar-benar terjadi? Tentu saja banyak dokumentasinya. Holocaust adalah sebuah tragedi yang nyata. Tapi apakah Holocaust ini merupakan sebuah konspirasi di mana elit global mengorbankan nyawa orang-orang Yahudi yang tidak bersalah agar orang-orang Yahudi yang belum atau tidak menjadi Zionis tidak punya alasan lagi untuk tidak pindah ke Yerusalem? Mari kita telaah, karena ingat, tidak semua orang Yahudi adalah Zionis. Dan pada awalnya, di saat adanya Balfour Declaration di tahun 1917, tidak semua orang Yahudi Eropa mau pindah ke Israel. Tidak semuanya. Karena ngapain amat, enakan tinggal di Eropa. Ngapain pindah ke Yerusalem yang merupakan tanah tandus gersang dan juga panas? Masalahnya, kaum Zionis itu membutuhkan banyak penduduk agar negara Israel bisa menjadi sebuah negara secara de facto. That's why ada yang berkata bahwa Holocaust itu punya maksud yang lain. Holocaust itu bukan sekedar ada orang namanya si Hitler, dia benci Yahudi. Bukan sekedar begitu. Mari kita kembali ke awal historinya. Siapa yang meminta daerah Palestina dijadikan negara Israel? Tidak lain tidak bukan adalah Tuan Besar Yang Mulia Paduka Rothschild. Dan ini bukan konspirasi, ini merupakan hal yang nyata. Kita bisa lihat di surat Balfour Declaration, Dear Lord Rothschild, Tuan Besar meminta kepada kerajaan Inggris agar diberikan tanah Palestina untuk didirikannya negara Yahudi. Itu merupakan sebuah fakta. Kerajaan Inggris itu sudah bukan rahasia lagi bahwa mereka sangat tunduk kepada Tuan Besar Rothschild. Siapa yang berani menentang Tuan Besar? Dialah raja yang sesungguhnya di Eropa. Yang anehnya, kalau Tuan Besar meminta tanah Palestina itu di tahun 1917, kenapa Israel baru merdeka di tahun 1948? Kenapa nggak langsung merdeka di tahun 1917 aja? Itu anehnya kan? Karena sebenarnya di era pos Perang Dunia I di tahun 1917 ke atas, tidak cukup banyak orang Yahudi yang mau pindah ke Palestina. Itu yang membuat terbentuknya negara Israel selalu gagal. Mereka kalah jumlah penduduk dan juga mereka kalah jumlah dukungan dari negara lain. Barulah after Hitler, saat Hitler lahir menjadi seorang Hitler, tiba-tiba langsung banyak negara yang mendukung didirikannya negara Israel. Langsung banyak yang simpati, dan langsung banyak orang Yahudi yang mau bermigrasi dari Eropa ke Yerusalem. Kita bisa lihat datanya. Setelah deklarasi Balfour, setahun setelahnya di tahun 1918, orang Yahudi itu cuma 8% dari total penduduk Palestina. Bandingkan dengan 3 tahun setelah Hitler naik tahta di tahun 36, orang Yahudi itu sudah ada 28% dari total penduduk Palestina. Naiknya sangat drastis. Padahal ini baru 3 tahun setelah lahirnya Hitler. Lahirnya Hitler artinya saat dia menjadi Hitler, memimpin Republik Weimar. Dan setelah Perang Dunia II sudah ada 82% orang Yahudi di Palestina. Dan akhirnya Israel merdeka di tahun 1948. Akhirnya resmi impian Tuan Besar tercapai di tahun 48. Dan kemana orang-orang Palestina yang tiba-tiba menghilang di sensus penduduknya? 1 juta orang Palestina itu diusir keluar karena mereka kalah perang. 1 juta orang itu diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Mari kita berpikir sedikit. Mari kita aktifkan otak intel kita. Tentu ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang merupakan domba-domba naif. Jika memang Hitler itu membenci orang Yahudi, maka Yahudi mana yang ia lebih benci? Yahudi yang miskin yang menjadi korban Holocaust atau Yahudi kaya? Pada zaman itu salah satu alasan kenapa Yahudi dibenci adalah karena alasan klasik ketimpangan sosial. Adalah karena elit-elit Yahudi menguasai perbankan Eropa. Itu kenapa banyak orang Eropa yang membenci Yahudi. Ya klasik lah, kecemburuan sosial. Hebatnya tidak ada satupun elit perbankan yang menjadi korban Holocaust Hitler.
semuanya bisa kabur dengan tepat waktu, semuanya tidak bisa dijerat. Oke lah, ada yang berpikir bahwa mereka orang kaya, mereka bisa pergi dengan gampangnya karena punya uang. Tapi kan Anda seorang Hitler, Anda adalah seorang maniak sinting yang sangat membenci orang Yahudi kaya seharusnya. Masa nggak ada satupun yang bisa Anda tangkap buat Anda bunuh karena Anda sangat membenci orang-orang Yahudi kaya? Itulah kenapa ada yang berpendapat bahwa Holocaust merupakan sebuah konspirasi yang bertujuan untuk memindahkan orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina. Dan itulah juga kenapa ada sebuah konspirasi yang berkata bahwa Hitler merupakan seorang boneka. Gua akan stop di sini karena ini bukan merupakan video bagaimana Israel lahir. Ini bukan merupakan video sejarah, tapi ini merupakan video tentang masa depan. Dan kalaupun kita ngomongin sejarah bagaimana Israel berdiri, itu akan sangat kompleks dan akan ada pertempuran di kolom komentar antara pro Palestina maupun pro Israel. Jadi akan gue sudahi di sini. Video ini merupakan video Pax Judaika, video bagaimana Israel akan menjadi negara superpower. Bagaimana Israel akan memimpin dunia ini setelah Pax Americana. Buat tambahan sedikit, lo bisa nonton di channel YouTube-nya Money Macro. Di situ ada video yang berjudul ekonomi Cina itu nggak sebesar laporannya. Jadi itu juga kenapa alasan bahwa nextnya bukan Pax Cina tapi Pax Judaika. Israel itu negara gurun, minyaknya ada tapi nggak banyak. Jauh banget lah kalau kita bandingin dengan stok minyaknya Saudi. Jauh. Di sana air juga terbatas. Mau bertani juga nggak mudah. Namanya juga negara gurun. Negaranya pun selalu konflik setiap harinya dengan Hamas. Tetangganya juga tidak mengakui keberadaannya. Tetangganya membenci dia. Itulah Israel. Dan itu semua merupakan resep yang mantap untuk menjadikan Israel sebagai negara bangkrut. Tapi nyatanya malah sebaliknya. Kita ini sedang membicarakan kaum yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Kaum yang sangat pintar. Kita sedang membicarakan Sons of Japheth, Sons of Gomer, Sons of Ashkenaz, The Ashkenazi Jews, The Fake Jews yang pernah gue ceritakan di video Yajuj Majuj sebelumnya. Mereka mungkin gak punya air, mereka mungkin gak punya minyak, mereka juga mungkin tidak punya kedamaian. Tapi mereka punya 3 hal. Mereka punya wira swasta, edukasi, dan juga teknologi. Pertama soal wira swasta ya. Israel itu merupakan negara surga buat tech startup. Talentnya pinter-pinter dan pemerintahannya sangat mengundang investasi asing untuk masuk ke Israel. Contoh nih, misal ada startup di Israel yang mau nyari funding. Itu pemerintah bakal dengan senang hati ngasih 40% dari funding yang diminta. Dan 60% funding yang diminta tadi akan diberikan kesempatan buat investor asing. Dan nanti kalau startup udah sukses, si investor asing itu bisa ngebeli saham pemerintah dengan harga yang murah. Ya siapa yang nggak mau? Siapa yang nolak? Startup itu kan di awal-awal rawan bangkrut. Jadi di awal-awal resikonya besar. Nah ini pemerintahnya mau sharing resiko. Dia mau nalangin 40% kebutuhan dananya. Dan nanti kalau udah sukses, itu saham yang pemerintah punya boleh dibeli dengan harga murah. Jelas-jelas dengan cara begitu resikonya jadi jauh lebih berkurang. Udah isinya orang-orang jenius, resikonya lebih rendah. Ya siapa yang nolak? Ini buat gambaran ya, penduduk di Israel itu sedikit, cuman 9 juta. Bahkan gak sebanyak orang Jakarta. Tapi dari 9 juta orang tadi, terdapat 100 biji perusahaan unicorn. 100 biji. Bandingin sama Cina. Cina itu orangnya 1,5 miliar alias 170 kali lipat dari total penduduk Israel. Tapi perusahaan unicornnya cuma 3 kali lipat, cuma 300. Mulai kebayang kan bedanya kejeniusan orang Cina dan juga orang Yahudi. Beda. Ya meskipun kita nggak bisa pungkiri bahwa tech startup terbesar itu merupakan startupnya Cina, Douyin alias TikTok. Tapi ya meskipun yang terbesarnya itu adalah Douyin ini, kita kan nggak bisa lupa bahwa yang memiliki mereka adalah BlackRock dan juga Vanguard. Ya pahamlah. Kedua kita ngomongin soal edukasi dan juga teknologi. Israel itu merupakan negara terhebat dalam urusan cyber alias urusan hacking-menghacking. Dana investasi sedunia buat industri cyber security itu 40% yang masuk ke Israel. Sedominan itu. Today Israel receives roughly 1/5 of the world's global private investment in cybersecurity. You're in a wonderful business. It's endless. Menjadi negara yang hebat dalam dunia cyber adalah merupakan sebuah resep kunci sukses abad 21. Makin tahun semua lini kehidupan kita pakai internet. Sekarang kulkas pun pakai internet. Entah apa gunanya. Semakin nyambung ke internet tentu akan semakin nyaman, semakin simple, semakin otomatis. Tapi semakin nyambung ke internet, maka akan semakin rawan untuk dihack. Dan hack di sini kita bukan ngomongin sekedar hack nyari password Facebook loh. Level skill ngehacknya orang Israel
Itu mereka sampai bisa ngehack mobil lo yang lagi lo kendarain. Mereka bisa kontrol setirnya, bisa bikin tuh mobil ngegas atau ngerem. Selama tuh mobil ada koneksi internetnya, mereka bisa ngehack itu. Dan ini terdengar kayak di film-film, tapi ini nyata, ada footage-nya. Dan mereka bahkan bilang itu gampang. Hampir semua mobil zaman now itu ada internetnya. Ya semengerikan itu, inilah industri masa depan. Semakin tahun manusia makin bergantung ke internet, maka akan semakin powerful Israel. Mau jadi orang baik buat jualan security bisa. Mau jadi penjahat buat jadi hacker juga bisa. Mereka orang Israel. Salah satu faktor yang bikin Israel jadi jago dalam dunia cyber security ini adalah keadaan. Konflik mereka dengan Hamas itu merupakan konflik yang bisa dibilang blessing in disguise. Konflik ini membuat mereka jadi belajar dengan mati-matian karena pertaruhannya adalah kedamaian mereka. Cyber security ini merupakan pelajaran dalam kurikulum sekolah Israel. Ya kalau zaman gua dulu ya di tahun 2008-2009 di SMA itu dalam pelajaran IT diajarin cara mengoperasikan Microsoft Word. Kalau di Israel mereka belajar cyber security. Ya kalau zaman sekarang di tahun 2022 mungkin kalau sekolah swasta yang bagus ada pelajaran bikin website kali ya. Tapi tentu itu sangat jauh juga dengan kurikulum Israel. Dan begitu ada anak yang potensial di Israel dalam pelajaran cyber security, dia akan langsung dikirim masuk ke bootcamp buat 6 bulan belajar cyber security dengan gila-gilaan. Begitu lulus mereka bakal masuk ke unit 8200 yang merupakan unit intelijen cyber terbaik nomor 2 di dunia. Mereka cuma kalah sama NSA yang merupakan unit cybernya Amerika. Ya itu pun sebenarnya mereka ngaku kalah sama NSA. Kita nggak tahu, siapa tahu malah mereka lebih jago tapi diem-diem aja. Kalau cuma sekedar mau ngehack IKTP, tentu itu gampang. Orang-orang unit 8200 sambil ngudut sambil boker juga bisa ngehack IKTP lu. Tentu bukan itu levelnya. Nggak heran bahwa teknologi cyber security ini yang membuat militer Israel jadi kuat. Militer Israel itu merupakan salah satu yang terbaik di dunia, one of the best. Mereka bisa hack apapun. Mereka bisa ngehack pabrik obat buat bikin obatnya itu jadi ngaco isinya. Yang tadinya obat kanker jadi obat pilek. Bisa mereka hack selama tuh pabrik ada koneksi internetnya, selama tuh pabrik ada sistem komputernya. Mereka juga bisa hack pabrik nuklir. Mereka bisa bikin ada kebocoran tiba-tiba selama tuh pabrik nuklir ada sistem komputernya. Kalau mereka mau ngacauin suplai listrik suatu negara, bisa nggak? Bisa. Sistem keamanan negara juga bisa. Sistem apapun selama itu terkoneksi dengan internet, tentu itu bisa dihack oleh orang-orang Israel. My goal was to make Israel, 8 years ago, to make Israel one of the 5 leading cyber powers in the world. I think we've reached that. I think we're actually maybe even further ahead on that list. Inilah sebenarnya kekuatan superpower di abad 21. Bukan sekedar perang pakai tank, bukan sekedar tembak-tembakan. Semakin teknologi dunia maju, maka Israel akan semakin punya taring. Israel itu negara gurun. Saat ini 60% areanya adalah gurun. Tapi dulu 50 tahun lalu gurunnya Israel itu lebih dari 60%. Artinya apa? Artinya mereka berhasil menghijaukan negaranya pelan-pelan. Mereka berhasil membuat padang pasir tandus gersang menjadi daerah hijau. Itu sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. Dan gilanya, negara gurun yang seharusnya krisis air ini malah mereka banyak ekspor produk pertanian setiap tahunnya. Gila nih. Ini buat bayangan ya. Indonesia itu selama 2021 ekspor produk pertaniannya itu sebesar 4 miliar dolar. Ya hebat lah, Indonesia negara tanah surga. Lu buang biji apa juga numbuh di Indonesia. Ekspor kita pertanian 4 miliar dolar. Gimana kalau Israel? Israel negara gurun, negara tandus gersang, ekspor produk pertaniannya 2 miliar dolar, setengahnya Indonesia. Udah negaranya gersang, wilayahnya juga kecil. Negara Israel itu masih kalah luas sama Jawa Tengah. Udah kecil, 60%-nya gurun, lo bayangin tuh. Berarti cuma 40% yang bisa ditanemin. Lo Indonesia, kita negara tanah surga. Bayangin, daerah suburnya cuma segede Banten, tapi ekspor produk pertaniannya setengah dari Indonesia. Gila nih. Israel itu mereka develop sebuah teknologi, sebuah alat yang kalau ditancepin di tanah, itu alat bakal tahu tanah itu kelembabannya berapa, subur apa kagak, cocok nanam tanaman apa. Kalau mau dibikin lebih maksimal buat nanam tumbuhan A, gimana caranya? Tahu semua, itu alat tahu semua informasinya. Intinya benar-benar totally canggih luar biasa. Dan one day Israel itu akan menjadi leader di dunia dalam urusan produksi makanan. If you know what I mean ya. Soal air juga Israel merupakan jagonya.
2010-an Danau Tiberias itu udah mulai kering dan banyak orang bilang, wah ini tanda-tanda kiamat nih, Danau Tiberias udah kering. Tapi gilanya, 10 tahun kemudian di tahun 2020 zaman Covid, Israel membuat Danau Tiberias full lagi. Bahkan sekarang mereka itu merupakan negara yang suplai banyak air bersih ke negara-negara Arab. Mereka punya teknologi buat daur ulang air. Jadi air yang udah nggak dipakai nggak akan dibuang begitu aja. Mereka juga punya teknologi buat ngerubah air laut jadi air tawar. Dan teknologi ini sudah diekspor ke negara-negara lain termasuk negara-negara Arab. Masalah air ini merupakan masalah utama negara-negara Arab. Mereka itu kan negara panas. Artinya mereka sangat membutuhkan teknologi Israel untuk survive. Pelan-pelan semua negara Arab bakal berteman dengan Israel. Dan bahkan musuhnya Israel pun kayak Iran, itu pasti juga one day akan berteman juga dengan Israel. Sekarang kan rezim pemerintahan Syiah di Iran sedang mau direvolusi. Nanti kalau diganti dengan pemerintahan liberal, pastilah Iran akan berteman dengan Israel. Berteman sama Israel itu ibarat berteman sama anak orang kaya zaman sekolah. Pasti kita kecipratan manfaatnya. Di zaman kepemimpinan generasi baru, negara Arab itu sekarang udah mau berhubungan dengan Israel. Ya wajar, ini semua merupakan urusan uang dan bisnis. Mereka tahu bahwa Israel itu adalah negara superpower dunia selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan kereta. Apalagi stok minyak negara Arab itu nggak akan bertahan selamanya kan. Kalau nggak dari sekarang berteman dengan Israel, tentu akan rugi. Akan kehilangan kesempatan buat ngelakuin kerjasama, buat memasukkan negara di masa mendatang. Tentu akan rugi kalau nggak berteman. We have a vision where Israel becomes a normal part of the region, where it has fully normal relations with its neighbors. What we need to have that happen is for a peace deal between the Palestinians and the Israelis. Dan ini kita bukan ngomongin soal negara Arab doang. Indonesia pun one day pasti akan membuka hubungan dengan Israel, pasti. Pax dunia selanjutnya tentu saja bukan Cina, tentulah Pax Judaica. China itu kalah jauh dengan Israel dalam banyak hal. Bedanya kita itu jarang banget dengar sesuatu tentang Israel. Kita lebih sering dengar berita tentang Cina, tentang canggihnya Cina. Itu kenapa kita selalu berpikir bahwa the next adalah Pax Cina. Semua cuman karena kita kurang awareness saja. Pax Judaica merupakan sebuah kepastian dan mereka lah yang akan menggantikan Pax Americana. Kapan? Sangat mungkin akan terjadi di era kita sekarang ini. The Great Reset 2030 itu mungkin akan menjadi momen lahirnya Pax Judaica. Dan Pax Judaica pada akhirnya akan banyak memberikan pertolongan bagi dunia dengan teknologi-teknologinya. Banyak tantangan di masa depan seperti climate change, dan Israel lah merupakan negara yang paling siap menghadapi itu dengan teknologi canggihnya, bukan Cina. Israel lah yang paling cocok, yang paling qualified buat menjadi pahlawan dunia, if you know what I mean. Di akhir zaman nanti akan ada seseorang yang punya kemampuan buat merintahin langit untuk nurunin hujan di tempat yang tandus sekalipun. Akan ada orang yang punya kemampuan buat merintahin bumi untuk numbuhin tanaman di tempat yang gersang sekalipun. Artinya teknologi pangan dan energi orang ini canggihnya luar biasa. Dia bisa melihat dan mendengar di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Artinya teknologi cybernya canggih di atas nalar. Dia bisa menghidupkan orang mati. Artinya teknologi deepfake 4 dimensi di masa depan canggihnya luar biasa di atas nalar. Dan itu bukan merupakan sebuah kemustahilan bagi otak-otak jenius dari bangsa Israel. Dia juga punya seekor keledai yang makan api dan mengeluarkan asap. Dan keledai ini bisa terbang dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, yang kecepatannya secepat awan. Artinya apa? Artinya teknologi militernya canggihnya luar biasa di atas nalar. Siapakah dia? Dari manakah dia akan muncul? Tentu saja. Those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say, Assalamu alaikum.